Kita hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta petanam RI periode 2014 dan 2020 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Cigandrung, Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya, Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan
namanya berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan dalam hal ini Jokowi seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun. Antara teman-teman dari Benjoy bongkar ijazah Jokowi dengan yang mengajukan keberatan kemarin itu adalah UGM, keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat yang dimana putusannya adalah menyatakan bahwa seluruh dokumen itu dinyatakan terbuka, yang dikecualikan hanya NIK, NPWP dan macam-macam termasuk daftar nilainya. Tapi apakah dia punya nilai harus dibuka? Nilainya tidak boleh dibuka, tapi lembarannya yang menyatakan ada memang betul pernah kuliah dan macam-macam harus dibuka. Tapi kemudian mengajukan keberatan di sini, dan sekarang adalah kami dari Benjoy itu mengajukan ahli berkaitan soal dari keberatan UGM. Beliau adalah Pak Marwara gitu ya, Dr. Marwara Syahab. Beliau pernah hakim karir lalu kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi. Hari ini beliau akan memberikan keterangan berkaitan soal apa argumentasi sampai kemudian harusnya seluruh ijazah itu dibuka, seluruh dokumen berkaitan pernah kuliah, dan termasuk adalah berkaitan soal mandatori konstitusi kita terhadap perguruan tinggi. Saya persilakan ke Pak Maru. Ya, terima kasih nih. Kita sudah diberi kehormatan ini untuk ngomong ya. Dan yang menarik adalah karena keputusan atau putusan KIP yang sudah memberikan suatu arah bahwa semua dokumen bisa dibuka kecuali beberapa hal yang kecil itu. Tetapi UGM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mandat atau bukan memiliki, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi justru terlihat sepertinya UGM itu mempertahankan kondisi yang justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kita mau hadir hari ini ketika UGM mengajukan keberatan terhadap putusan KIP, oleh karena apa yang mereka jadikan alasan itu bahwa ada yang menjadi rahasia pribadi, apa yang menjadi kepentingan pribadi, maka saya melihatnya dari sudut konstitusi. Di dalam suatu hak konstitusional yang bersifat HAM, sudah jelas pasal 28F dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menghimpun, menyimpan, dan menyebarkan informasi, tetapi pembatasan yang ada adalah sepanjang tentang keamanan dan kepentingan publik dari negara dan kepentingan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu dikatakan dalam pasal 28J, setiap hak asasi itu bisa dibatasi, tetapi dibatasi dengan undang-undang. Tidak boleh misalnya dengan peraturan-peraturan yang diciptakan sendiri oleh pemegang arsip atau pemegang informasi publik, menciptakan sendiri aturan, tetapi dia adalah suatu aturan yang di dalam menjadi hak konstitusi, dan HAM itu pembatasannya harus dengan undang-undang, dan jelas di dalam undang-undang kebebasan informasi batasan itu sudah diberikan. Oleh karena ukuran di dalam konstitusi bahwa setiap hak asasi itu bisa juga bersaing, berkompetisi atau bertabrakan, termasuk dalam hal ini kebebasan untuk memperoleh informasi dari publik menjadi hak rakyat seluruh Indonesia, dibandingkan dengan hak seorang mantan presiden yang memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan beberapa datanya. Maka kita melihat ukuran yang ditentukan di dalam konstitusi dalam menjaga keseimbangan
persaingan antara hak-hak asasi yang dikelola konstitusi dikatakan ada mekanisme proportionality test atau balancing test. Jadi uji proporsionalitas dan uji keseimbangan. Mungkin kalau di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi dikatakan uji konsekuensi. Tetapi intinya kita harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan dalam hal ini Jokowi seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun 2000 berapa ya 2014 dan 2019 ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting dan banyak yang bertanya sudah lewat kok, apakah masih ada urgensinya untuk diketahui? Pasti ada, karena sebagai seorang calon yang mengajukan diri dalam kontestasi Pilpres, dia mencoba meyakinkan kita untuk memilih dia, dan saya termasuk yang memilih dia karena saya yakin bahwa beberapa karakter dia termasuk suatu hal yang merakyat menurut saya, dan juga apa yang dikatakan dalam visi dan misinya revolusi mental dan lain sebagainya itu menarik perhatian kita sebagai upaya untuk menjual kompetensi dia termasuk dengan ijazah. Oleh karena itu, apakah ada urgensinya rakyat Indonesia mengetahui? Ada, karena jikalau ini benar bahwa tidak memiliki ijazah. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita boda lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Hari ini teman-teman, panggung politik Indonesia kembali dihebohkan oleh gelombang aksi massa yang menyuarakan tuntutan luar biasa keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, mari kita ulas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sentimen publik yang berkembang, hingga latar belakang sejarah politik yang memicunya. Yang pertama teman-teman, adanya suara keras dari aksi massa dan tuntutan hukum. Ya, dalam berbagai rekaman dan orasi yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya yang bergema dari kota pelajar Yogyakarta, ribuan pendemo yang terdiri dari mahasiswa, elemen buruh, tani, hingga para aktivis menyerukan desakan yang sangat radikal. Ya, di mana mereka membawa tuntutan inti, yaitu massa menuntut agar aparat penegak hukum secara tegak menangkap, mengadili, bahkan memiskinkan mantan presiden beserta keluarganya atas kebijakan dan rekam jejaknya selama memimpin 2 periode. Yang selanjutnya teman-teman, adanya kritik akademisi. Ya, suara kritis juga datang dari tokoh senior akademisi seperti perwakilan alumni UI Jaket Kuning, ya, ini yang menilai bahwa stabilitas bangsa mengalami kegaduhan politik yang intens sejak era pemerintahan tersebut. Ya, bahkan muncul narasi ekstrim mengenai PKI gaya baru yang diamatkan kepada ex-presiden akibat keluarnya Kepres nomor 8 terkait rehabilitasi korban peristiwa 1965. Ya, di sini juga teman-teman isu dinasti politik dan kontroversi Pilpres 2024. Ya, di mana sobat politik gelombang kekecewaan ini tidak muncul dari ruang hampa. Di mana salah satu pemantik utama dari akumulasi kemarahan publik adalah langkah politik di akhir masa jabatan, khususnya terkait pencalonan sang anak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Ya teman-teman, semua publik menilai proses lolosnya Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dipenuhi dengan pelanggaran etika yang berat dan mencederai nilai-nilai hukum. Ya, hal ini juga memicu ketidakpercayaan publik yang masif terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan aparat penegak hukum yang nilai pasif dan pura-pura tidak tahu terhadap runtuhnya keadilan. Ya, ketika teman-teman adanya retak hubungan dengan PDIP Perjuangan atau PDIP. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat jika kilas dibalik ke belakang, perjalanan politik sang mantan presiden tidak bisa dilepas dari peran besar PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Nah, di mana teman-teman anak emas yang berpaling dimulai dari karir sebagai wali kota Solo, berlanjut ke gubernur, di mana teman-teman hingga menangkan Pilpres
selama 2 periode PDIP selalu menjadi benteng utama yang mengawal dan membesarkannya. Ya, titik balik kekecewaan ada langkah politik yang dianggap membangkang dan mengkhianati garis partai demi membangun kekuatan politiknya sendiri dinilai publik sebagai momen di mana topeng politik asli mulai terbuka. Akibatnya, basis massa mendukung setianya terdahulu kini berbalik menjadi pengkritik yang paling vokal. Nah, teman-teman semua, selain isu masalah dinasti politik, polemik mengenai keabsahan ijazah juga kembali mencuat dan menjadi alat bagi para pengamat aktivis 98. Ya, di mana serta masa aksi untuk terus menekan kejelasan dari penegak hukum, ya di mana masa menuntut transparansi total agar dugaan-dugaan kebohongan publik ini segera dibawa ke pertanggungjawaban secara prosedural di meja pengadilan. Nah, teman-teman semua, fenomena turunan ribuan masa ke jalan ini ya merefleksikan salah satu hal, yaitu krisis kepercayaan yang mendalam terhadap penegak hukum di Indonesia. Ya, teman-teman semua, publik seolah merasa bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas berhadapan dengan lingkaran mantan penguasa. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah gelombang aksi ini merupakan murni gerakan moral demi menyelamatkan masa depan demokrasi, ataukah ini merupakan bagian dari riak balas dendam politik pasca pemilu? Mari teman-teman untuk memberikan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Ya, di sini juga kita melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Haji Syair, tangkap dan adili Termul yang selama ini bikin gaduh dan pembohong. Teman-teman, Bapak Suryanto memberikan tanggapannya kepada yang terhormat Bapak Prabowo, kalau masih ingin dicintai rakyat segera adili Jokowi, keluarga dan oligarki, rakyat benar-benar muak. Teman-teman, kita lanjut di sini. Teman kita Hantantoro bilangnya negara ke pemerintahannya ya harus tegas. Kenapa kok presidennya kok tidak tegas seperti Pak Soeharto itu loh, orangnya tegas, tidak pandang bulu, backingannya siapa disikat sampai ke akar-akarnya biar kapok biar jerak. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sri Hadayani setuju selama berjuang tangkap adili penjarakan Jokowi, rampas asetnya. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Junaidi memberikan tanggapannya, waduh, kasus ijazah ini apabila nggak segera diselesaikan, bangsa ini akan terbelah, sedangkan bukti fisik aslinya nggak kunjung memperlihatkan, apa mungkin sengaja bikin gaduh terus. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Suharyo memberikan tanggapannya, negara Indonesia ini tidak bisa tenang sebelum ijazah palsu belum dibuktikan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Tuan Yusuf memberikan tanggapannya, memang betul tidak ada perang pentumpahan darah yang menggilah kasus Jokowi ini tidak akan selesai. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Miss God memberikan tanggapannya, jika sudah begini gimana negeri Konoha mau tenang, aman, cari kerja susah, cari makan sulit hingga pada demo. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Bakrudin memberikan tanggapannya, memang harus didemo, ditangkap oleh rakyat Jokowi ini karena jelas-jelas Jokowi menginginkan negeri ini ribut. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Willa memberikan tanggapannya, Joko dan Termul tuduh siapa lagi yang mendalangi demo ini kemarahan rakyat karena Jokowi sengaja menahan ijazah ini tidak ditunjukkan ijazah dan berusaha mempenjarakan kebenaran karena polisi dan penegak hukum bisa disuap. Jokowi sengaja bikin kegaduhan untuk memberikan yang tidak baik di negara ini. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini untuk kita Ahmad Yani. Ya, sumber masalah sedang saat ini pun semua masalah semua yang ketangkap Jokowi selalu disebut kali toloh adili melalui Kejagung. Nah, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen? Mari kita teman-teman untuk berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik, teman-teman. Salam demokrasi.